Baik, dan rekaman baru saja kita mulai. Dan selamat malam sekali lagi saya sapa kepada mahasiswa sekalian yang sudah bergabung, um, baik di kampus GITS secara online maupun saudara Tantio dimanapun berada, mungkin di Kelapa Gading. Dan sebelum kita masuk lebih lanjut lagi, kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang di surga, kami mengucap syukur Tuhan untuk kasih setiamu pada kami, kiranya Engkau yang pimpin dan sertai supaya kami bisa memakai waktu yang berikut ini dengan efektif untuk mempelajari firman-Mu, untuk menggali Alkitab mengenai Roh Kudus, berbagai pelayanannya, berbagai aspek dari Roh Kudus. Pimpin dan sertai Tuhan, kami berdoa dalam nama Yesus Kristus. Amin. Oke, baik. Dan minggu lalu kita banyak bicara mengenai baptisan dalam Roh Kudus. Ini. Dan kita sudah mendefinisikannya. Dan kita sudah lihat ayat-ayat yang berhubungan ya. Jadi semua ayat ini kita lihat, dan kemudian kita sintesiskan. Ya, kita sintesiskan. Dan kita dapatkan bahwa baptisan dalam Roh Kudus itu adalah baptisan yang Tuhan Yesus lakukan. Ya, Tuhan Yesus lakukan di dalam medium Roh Kudus. Ya, dan Tuhan Yesus melakukannya seringkali, walaupun dia sudah pergi pulang ke sorga, tapi dia melakukannya seringkali melalui kehadiran rasul-rasulnya. Ya, jadi di setiap peristiwa penggenapan baptisan dalam Roh Kudus selalu ada kehadiran rasul. Kisah Rasul pasal 2 di hari Pentakosta, kemudian di Samaria, bahkan yang Samaria ini sangat spesifik karena mereka sengaja menunggu rasul datang. Itu Rasul Petrus dan Rasul Yohanes untuk datang, kemudian di rumah Cornelius di pasal 10 dan penjelasannya di pasal 11. Di situ ada Petrus sekali lagi, dan di pasal 19 ada Rasul Paulus di situ. Okay. Dan jadi sebenarnya baptisan dalam Roh Kudus itu apa sih? Baptisan dalam Roh Kudus adalah suatu peristiwa pengesahan, boleh dibilang, ya, pengesahan suatu fase baru. Fase baru, jadi ada hubungannya dengan satu poin yang penting, yaitu bahwa adanya perbedaan antara pelayanan Roh Kudus di PL dan di PB. Dan diperlukan baptisan dalam Roh Kudus ini untuk mengesahkan bahwa oke, mulai sekarang pelayanan Roh Kudus yang baru mulai. Kan? Pelayanan Roh Kudus yang baru mulai. Jadi itu adalah pengesahan, dan pengesahan itu dilakukan paling utama tentu pada hari Pentakosta. Ya. Namun kemudian Tuhan juga boleh kita bilang Tuhan perkuat ya 3 kali lagi ya setelah hari Pentakosta, mengikuti kita bilang mengikuti tahapan pemberitaan Injil sebagaimana yang Tuhan Yesus sendiri katakan di Kisah Rasul ya, bahwa kamu akan menjadi saksiku di Yudea, ya, di Yerusalem dulu pertama, hari Pentakosta, kemudian di Yudea, di Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Jadi sesuai dengan 4 tahapan itu disahkan. Ya, tentu paling utamanya Pentakosta. Kemudian diperkuat, diamplifikasi 3 kali lagi. Gitu ya. Dan oleh karena itulah mengapa kita bisa menjelaskan kenapa di Kisah Rasul 8 misalnya mengenai orang-orang Samaria yang bertobat, kenapa mereka tidak langsung menerima Roh Kudus. Walaupun mereka sudah percaya Yesus, sudah dibaptis dengan air, ya, tapi mereka belum mendapat Roh Kudus katanya di situ. Ya. Dan penjelasannya karena adalah mereka hidup di masa transisi antara pelayanan Roh Kudus PL dengan pelayanan Roh Kudus PB. Dan untuk wilayah mereka, Tuhan tidak langsung ya memberikannya, tapi Tuhan menunggu suatu pengesahan. Suatu baptisan dalam Roh Kudus yang dimediasi melalui kehadiran Rasul, seperti tadi kita
sebut, ya, yaitu Rasul Petrus dan Rasul Yohanes. Nah, saya ingin sebelum kita berlanjut lagi ke poin berikutnya, saya hanya ingin sedikit apa istilahnya ini, membahas satu ayat yang kadang-kadang salah dipahami oleh kelompok Protestan justru. Ya. Karena kelompok Protestan membuat suatu kesimpulan bahwa mereka tidak jatuh kepada kesalahan Pentakosta Karismatik, tapi ada kesalahan lain yang mereka buat. Dan mereka menyamakan baptisan Roh Kudus dengan masuknya Roh Kudus ke dalam diri seseorang. Ya. Dan mereka juga salah menafsirkan 1 Korintus 12 ayat yang ke-13 di sini. Oke. Coba saya lihat di sini ya. 1 Korintus 12 ayat 13. Oke, dan saya akan bacakan di sini terutama dalam bahasa Inggris, ya, karena ada poinnya di sini. Dalam KJV dikatakan, "For by one Spirit are we all baptized into one body." Jadi ini bukan hanya masalah pneumatologi, kita belajar tentang Roh Kudus, tapi ini juga ada masalah eklesiologi. Ya, jadi kita ada belajar eklesiologi, doktrin gereja, dan kita berkata bahwa gereja, eklesia Tuhan adalah kumpulan orang-orang, ya, kumpulan orang-orang yang sudah diselamatkan. Tapi ada suatu konsep yang salah, yaitu gereja universal. Ya, konsep gereja universal adalah konsep yang salah di sini. Tetapi kadang-kadang orang-orang yang percaya gereja universal memakai 1 Korintus 12 ayat 13 ini sebagai alat bukti mereka. Ya, jadi mereka berkata, "For by one Spirit are we all baptized into one body," dalam satu tubuh, ya kan? "Whether we be Jews or Gentiles, whether we be bond or free, and have been all made to drink into one Spirit." Nah, jadi mereka berkata dari ayat ini bahwa inilah baptisan Roh Kudus. Nah, baptisan Roh Kudus itu adalah Roh Kudus membaptiskan orang-orang yang percaya. Ya, Roh Kudus membaptiskan orang-orang yang percaya dalam suatu baptisan yang alegoris, ya, ke dalam tubuh Kristus, yaitu gereja universal. Ya. Jadi ini adalah argumen mereka bahwa semua orang yang percaya Tuhan Yesus otomatis dimasukkan oleh Roh Kudus ke dalam satu tubuh Kristus, yaitu gereja universal itu, yang terdiri dari semua orang percaya. Ya. Nah, tentu ini bermasalah dari segi eklesiologinya bermasalah, ya, karena tidak ada namanya gereja universal di dalam Alkitab sebenarnya. Tidak ada istilah itu, gereja universal, itu tidak ada. Nah, kalau ditanya apakah ada istilah gereja lokal, ya kata-kata gereja lokal tidak ada, karena memang tidak diperlukan. Karena kata eklesia sendiri sudah artinya perkumpulan, dan perkumpulan itu ada lokasinya. Gitu. Ada banyak ayat yang menyatakan gereja dengan lokasi tertentu. Misalnya gereja Jemaat di Korintus, Jemaat di Yerusalem, Jemaat di rumahmu. Paulus bilang kepada banyak orang, ya, misalnya kepada Aquila, gereja di rumahmu, Jemaat di rumahmu, dan lain sebagainya. Jadi lokasinya jelas di situ. Oke. Nah, jadi dan kesalahan dari sisi pneumatologi, jadi itu tadi kesalahan dari sisi eklesiologi. Nah, kesalahan dari sisi pneumatologinya adalah bahwa mereka mendefinisikan baptisan ini sebagai Roh Kudus yang membaptis. Nah, ini terpengaruh oleh terjemahan dalam bahasa Inggris memang, dalam KJV, di mana for by one Spirit. Jadi kalau kata by, ini kan oleh, ya.
seolah-olah Spirit, Roh Kudus yang membaptis. Ya. By one Spirit, jadi Roh Kudus yang membaptis orang. Padahal kita sudah bahas minggu lalu bahwa di dalam baptisan Roh Kudus bukan Roh Kudus yang membaptis, tapi Yesus Kristus yang membaptis, dan Roh Kudus adalah mediumnya. Ya, sehingga kita bilang bahwa ayat ini tidak berbicara mengenai baptisan Roh Kudus sebenarnya. Ya. Nah, yang menarik adalah bahwa kata by di sini ini menggunakan preposisi n di dalam bahasa Yunani. Dan n ini lebih sering artinya adalah dalam sebenarnya, walaupun n bisa juga dengan. Ya. Jadi bukan kesalahan. KJV tidak membuat kesalahan dengan menerjemahkan by. Walaupun bisa juga diterjemahkan dalam, gitu. Sehingga di LAI dia terjemahkan dalam, dan terjemahan saya juga pakai dalam di sini. Dalam satu roh. Ya. Dalam satu roh. Nah, jadi menurut penafsiran yang benar sebenarnya ini berbicara mengenai baptisan air. Ya. Jadi bahwa justru diselamkan ke dalam satu tubuh karena orang-orang yang percaya di Korintus melalui baptisan, ya, itu masuk ke dalam satu jemaat lokal, satu tubuh di situ. Oke, jadi saya tidak akan terlalu panjang lebar di sana. Itu ada di eklesiologi juga, walaupun ini ada hubungan sedikit dengan pneumatologi. Ya. Dan by one spirit atau dalam satu roh di sini, perhatikan ini penafsiran ya. KJV menafsirkan spirit di sini Roh Kudus karena dia S besar. Demikian juga LAI menerjemahkan menafsirkan ini Roh Kudus karena rohnya huruf besar. Ya. Tapi bisa juga ini bukan mengacu pada Roh Kudus. Ya, makanya dalam terjemahan saya tidak bikin huruf besar di sini. Ya, sebab dalam satu roh kita semua juga telah diselamkan ke dalam satu tubuh. Jadi itu bisa mengacu kepada maksudnya satu kesatuan gitu. Ya, jadi satu roh di situ belum tentu mengacu pada Roh Kudus sebenarnya. Ya. Karena ini bukan sedang bicara mengenai baptisan Roh Kudus. Ya. Ini sedang bicara mengenai baptisan air sebenarnya. Karena ada hubungan juga dengan perjamuan Tuhan. Ya, jadi ini sedang bicara mengenai ordinansi. Karena dikatakan kita semua telah diselamkan dan semuanya telah diberi minum, juga telah diberi minum. Minum di sini mengacu pada minum perjamuan Tuhan sebenarnya. Juga dalam satu roh. Ini ya, dalam satu roh. Jadi dalam satu roh bisa mengacu kepada suatu persatuan, suatu semangat persatuan, begitu. Oke, nah itu adalah mengenai 1 Korintus 12 ayat 13. Nah, sekarang kita lihat pelayanan Roh Kudus yang selanjutnya, yaitu nomor 2, didiami Roh Kudus. Nah, jadi ada pelayanan Roh Kudus mendiami. Ya. Dan ini berbeda dengan baptisan dalam Roh Kudus, walaupun ada hubungannya. Jadi ada hubungan. Ya. Hubungannya apa? Hubungannya adalah baptisan dalam Roh Kudus adalah pengesahan. Nah, kita bilang ya, pengesahan bahwa mulai sekarang Roh Kudus akan mendiami. Gitu. Nah, jadi ada hubungannya nggak? Ada, tapi tidak persis sama. Gitu ya, tidak persis sama. Nah, beberapa ayat ini sudah kita bahas. Ya. Misalnya Yohanes 14 ayat 17. Ini adalah ayat-ayat tentang bahwa di zaman PL belum ada pelayanan ini. Yohanes 14 ayat 17 itu yang bunyinya Roh Kudus saat ini, present tense, sedang bersama kalian. Tapi akan, jadi future tense, di masa depan, akan berada di dalam kalian. Dan Tuhan Yesus menyatakan ini sebelum hari Pentakosta tentunya. Yeremia 31:31 dan Yehezkiel 36 ayat 25 dan seterusnya juga adalah mengenai perjanjian baru, di mana Tuhan berjanji di perjanjian lama bahwa dia akan memberikan rohnya tinggal di dalam manusia. Yang berarti pada zaman Yeremia dan Yehezkiel itu belum terjadi. Belum terjadi. Ya. Oke.
Nah, kapan terjadinya? Terjadinya haruslah setelah kematian Yesus Kristus. Makanya di dalam Matius 26 ayat 28, ya saya bacakan. Matius 26 ayat 28 adalah catatan tentang malam sebelum Yesus disalibkan. Dan pada malam sebelum Yesus disalibkan, Tuhan kita bikin perjamuan Tuhan yang pertama. Dan dia bilang begini, Matius 26 ayat 28, sebab ini adalah darahku, perjanjian baru yang dicurahkan untuk pengampunan dosa bagi banyak orang. Darahku perjanjian baru. Jadi, apa yang dijanjikan di Yeremia dan Yehezkiel ini, ya, ini dia, yang dijanjikan di Yeremia dan Yehezkiel, ini saya kasih ini ya, apa yang dijanjikan di sini, ini namanya perjanjian baru. Ya. Tapi perjanjian baru itu salah satunya adalah Roh Kudus akan tinggal di dalam manusia. Tapi itu baru bisa terjadi setelah Yesus dimuliakan, yaitu setelah dia mati disalib. Jadi darahnya adalah basis untuk perjanjian baru. Ya, baru bisa di situ. Ya. Oke. Nah, kalau kita lihat ayat-ayat di dalam Alkitab, kita akan dapatkan bahwa manusia didiami oleh Roh Kudus itu setelah seseorang percaya atau pada saat dia percaya. Salah satu contoh yang paling jelas jadi adalah Efesus 1 ayat 13 ya. Di dalam dia juga kalian setelah mendengar firman kebenaran yaitu Injil keselamatan kalian, di dalam dia juga sewaktu menjadi percaya kalian telah dimeteraikan oleh Roh Kudus yang dijanjikan itu. Ya, Roh Kudus memeteraikan kita, berarti ada Roh Kudus di dalam hati kita sewaktu menjadi percaya. Gitu. Nah, sekali lagi, dan pelayanan ini disahkan oleh peristiwa-peristiwa baptisan Roh Kudus yang terjadi pada hari Pentakosta dan 3 selanjutnya. Gitu ya. Oleh karena itu, mereka yang waktu itu di masa transisi, ya, itu setelah mereka percaya. Tapi kalau kita hari ini, pada saat kita percaya. Ya, seperti pada hari Pentakosta, ya murid-murid itu kan sebenarnya murid-murid sudah percaya. Mereka sudah percaya sebelum hari Pentakosta. Ya, tapi mereka baru mendapat Roh Kudus pada hari Pentakosta karena mereka ada di masa peralihan yang tadinya tidak ada. Ya, tidak ada hal seperti ini. Ya. Kemudian lalu ada. Dan itu mirip contohnya saya ibaratkan itu waktu Tuhan memberikan perjanjian sunat. Anda baca di dalam Kejadian pasal 17. Nah, sebelum Kejadian pasal 17, Tuhan tidak pernah perintahkan sunat. Nah, tapi setelah Kejadian 17, Tuhan perintahkan, kamu semua harus disunat, dan semua keturunan Abraham harus disunat, mulai kalau mereka lahir, laki-laki lahir hari ke-8, harus disunat. Nah, aturan Tuhan kan begitu, harus disunat hari ke-8. Tapi kalau kita baca Kejadian pasal 17, banyak orang yang tidak disunat pada hari ke-8. Contohnya, Ismail disunat di Kejadian 17. Tapi Ismail disunat itu umurnya sudah 14 tahun. Abraham sendiri disunat. Nah, waktu Abraham disunat, umurnya sudah 99 tahun. Nah, mungkin kita berkata, loh, apakah mereka tidak menyalahi aturan? Aturannya kan harus disunat pada umur 8 hari. Kenapa Abraham disunatnya 99 tahun? Kenapa Ismail disunatnya 13 tahun? Gitu kan? Dan hamba-hamba, semua hamba-hamba Abraham yang lain pasti disunat pada masa dewasa. Benar, karena mereka lah generasi yang hidup di zaman transisi itu, yang tadinya tidak ada sunat. Lalu kemudian Tuhan bilang, oke, mulai sekarang sunat, maka mereka akan disunat pada saat mereka, ya, berapapun umur mereka waktu itu yang sudah dewasa semua, begitu. Nah, barulah ketika ada anak berikut yang lahir dan anak berikut yang lahir adalah Ishak. Jadi Ishak adalah keturunan Abraham pertama atau kita bilang keluarga Abraham pertama yang disunatnya pada hari ke-8 sesuai dengan yang Tuhan katakan, begitu. Dan barulah semua anak yang setelah itu disunat pada hari ke-8. Gitu. Dan demikian juga dengan masalah
didiami Roh Kudus dan hubungannya dengan baptisan Roh Kudus. Gitu. Tuhan berkata bahwa kamu akan menerima Roh Kudus pada saat kamu percaya. Lalu kita tidak bisa bilang, loh, kenapa di Kisah Rasul ada orang yang dapat Roh Kudusnya lama sesudah dia percaya atau tidak segera sesudah dia percaya. Ya itu karena di masa transisi itu, gitu. Karena mereka hidup di masa di mana sebelumnya tidak ada pelayanan ini, tidak ada pelayanan Roh Kudus ini. Ya, lalu muncul pelayanan Roh Kudus ini, maka mereka menerima Roh Kudusnya setelah mereka percaya. Kadang-kadang lama sesudah mereka percaya. Tapi sesudah pelayanan ini dimulai, setelah diresmikan, ya, sudah disahkan oleh baptisan-baptisan Roh Kudus itu, barulah mulai saat itu semua yang percaya, ya itu dimeteraikan oleh Roh Kudus pada saat percaya. Ya, tidak lagi harus menunggu setelah percaya. Oke, jadi kira-kira moga-moga ilustrasi itu bisa membantu dipahami dengan lebih jelas di sini. Oke, dan sebenarnya masih ada banyak ayat-ayat lain. Ya, misalnya Roma 8. Oke. Roma 8 ayat 9 contohnya. Tapi kalian tidaklah di dalam daging, melainkan dalam roh, jika memang roh Allah tinggal di dalam kalian. Ya, sekali lagi ada masalah tinggal di dalam, kan? Tapi jika seseorang tidak memiliki Roh Kristus, ia bukan miliknya. Jadi semua orang yang diselamatkan yang adalah milik Allah, tandanya dia punya Roh Kudus gitu. Itu di zaman sekarang itu adalah seperti itu. Ya. Oke, sebentar, di sini ada sedikit pertanyaan dari chat ya. Apakah cuma di Grave yang macet? Mungkin internetnya agak macet di Grave, bagaimana dengan yang lain? Nah, selamat malam kepada Pak Ori yang sudah bergabung, selamat malam juga kepada Pak Luki yang sudah bergabung. Ya, jadi, ya apakah ada masalah di kalian? Di saya sih nggak ada masalah. Ya, moga-moga bisa teratasi yang di gates di sana. Jadi kembali lagi di sini bahwa Alkitab mengindikasikan dengan tidak ragu-ragu dan ini bukan sesuatu yang kontroversial atau sesuatu yang bisa diragukan bahwa kalau seseorang sudah diselamatkan, dia pasti punya Roh Kudus. Dia pasti punya Roh Kudus. Oke. Nah, sekarang kita lihat lagi yang berikutnya, yaitu dipenuhi Roh Kudus. Ya, dipenuhi Roh Kudus. Nah, ini juga istilah yang beda lagi. Jadi 3 istilah ini, baptisan Roh Kudus, didiami Roh Kudus, dan dipenuhi Roh Kudus. Ini tiga-tiganya ada hubungannya, tetapi berbeda, ya, berbeda. Dan kadang-kadang banyak orang yang tidak paham sehingga mereka bingung-bingung semuanya. Ya, bingung-bingung. Nah, kita lihat di sini, apa itu dipenuhi oleh Roh Kudus? Pertama kita lihat dulu, baptisan Roh Kudus ini tidak pernah diperintahkan pada kita. Dan kita bilang baptisan Roh Kudus adalah historis. Historis artinya sudah terjadi dan bukan untuk terjadi lagi karena ini adalah pengesahan. Ya kayak istilah yang ilustrasi yang saya pakai minggu lalu kalau saya nggak salah, kayak misalnya kayak pembukaan restoran atau pembukaan apa begitu. Jadi itu hanya perlu dilakukan ya satu kali saja, gitu kan? Atau pada satu masa saja, yaitu di masa abad pertama itu. Ya, sehingga kita bilang baptisan dalam Roh Kudus ini adalah sesuatu yang historis. Ya, dijanjikan, kemudian digenapi.
Tapi yang dua ini, nah, yang dua ini masih ada sampai sekarang tentunya. Ya, orang percaya masih didiami oleh Roh Kudus, dan orang percaya juga masih bisa dipenuhi oleh Roh Kudus. Jadi 2 dan 3, dua-duanya ada. Namun, ya, ada perbedaan. Kita tidak pernah diperintahkan untuk mengusahakan Roh Kudus masuk ke dalam diri kita. Atau yang nomor 2 ini. Yang nomor 2 ini tidak pernah diperintahkan. Ya, tidak pernah diperintahkan. Ini otomatis gitu. Kalau kamu percaya, maka kamu dimeteraikan oleh Roh Kudus. Kalau kamu diselamatkan, kamu dimasuki oleh Roh Kudus, diambil oleh Roh Kudus. Tetapi yang nomor 3 ini, ini diperintahkan. Ya, diperintahkan kepada kita sebagai suatu perintah, begitu. Dan kita bisa lihat nih, contohnya di Efesus pasal 5 ayat 18. Coba kita lihat. Oke, Efesus 5 ayat 18. Dan janganlah mabuk oleh anggur, karena di dalamnya ada ketidaksenonohan, tetapi hendaklah kalian penuh dengan roh, katanya di sini. Nah, ya. Hendaklah kalian penuh dengan roh, berarti ini suatu perintah. Ya. Karena di bahasa Inggrisnya, but be filled with the Spirit. Ada suatu kalimat perintah di sini yang cocok dengan di bahasa aslinya, pleroste en pneumati. Katanya, pleroste ini suatu bentuk imperatif, suatu bentuk perintah. Hendaklah kalian penuh dengan roh. Katanya di sini. Nah, berarti ini sesuatu yang diperintahkan. Kalau diperintahkan berarti ada unsur tanggung jawab manusianya juga. Ya. Nah, dari ayat ini sebenarnya kita bisa memahami kira-kira penuh dengan roh itu apa sih? Ya, karena ada suatu kontras yang dibuat oleh firman Tuhan di sini. Yaitu bahwa penuh dengan roh itu kontras dengan mabuk oleh anggur. Bagaikan suatu lawan, ya, atau kebalikan. Gitu. Dan janganlah mabuk oleh anggur. Ya. Nah, mabuk itu apa? Mabuk itu kan kayak penuh dengan anggur. Mabuk itu penuh dengan anggur dan dikuasai anggur. Ketika seseorang mabuk dan penuh dengan anggur, berarti dia tindak tanduk dia, ya mungkin kata-kata dia, gaya jalan dia, dan sebagainya, itu dipengaruhi oleh anggur itu. Bahkan dipengaruhi sedemikian rupa sehingga kita bisa bilang dikuasai oleh anggur. Ya. Nah, oleh karena itu penuh dengan roh itu berarti kebalikannya atau sisi lainnya. Berarti seseorang yang dipengaruhi oleh Roh Kudus sedemikian rupa sehingga bisa kita katakan dikuasai oleh Roh Kudus. Ya. Nah, jadi ini memberitahu kita bahwa penuh dengan roh itu berarti ya sama seperti kalau seseorang penuh anggur, penuh alkohol, ya, dia dikuasai alkohol dan ada efeknya, ketindakannya seperti apa. Seseorang yang mabuk. Nah, demikian juga orang yang penuh dengan roh berarti dia dikuasai oleh Roh Kudus, dipengaruhi Roh Kudus demikian rupa sehingga juga tindakannya seperti apa? Tindakan yang disenangi oleh Roh Kudus tentunya. Contohnya di ayat yang ke-19. Karena lanjutkan, hendaklah kalian penuh dengan roh. Ya. Contoh aktivitas dari orang yang penuh dengan roh atau orang yang pengaruhi oleh Roh Kudus adalah sambil berkata-kata seorang kepada yang lain dalam berbagai mazmur dan himne dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan bermazmur dalam hati kalian kepada Tuhan. Ya, sambil mengucap syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Sang Allah dan Bapa. Ya, jadi ini adalah contoh tindakan orang yang penuh dengan Roh Kudus, begitu. Nah, oleh karena itu penuh dengan Roh Kudus tidak ada hubungan dengan bahasa lidah sebenarnya. Nah, cuman ya, ada orang yang mencoba mengaitkan
Ya, karena mereka bilang, mereka mencatut di dalam Kisah Rasul 2 ayat 4. Nah, Kisah Rasul 2 ayat 4, di hari Pentakosta, ada ayat yang bunyinya seperti ini. Maka penuhlah mereka semua dengan Roh Kudus. Dan mereka mulai berbicara dengan bahasa-bahasa lain, sebagaimana yang Roh itu berikan pada mereka untuk mengucapkannya. Jadi, kalau kita lihat seperti ini, seolah-olah bisa diambil kesimpulan, penuh dengan Roh Kudus, maka hasilnya atau efek dari penuh Roh Kudus itu adalah karunia bahasa. Karunia bahasa, ya, yang sering mereka sebut bahasa roh. Yang nggak ada sebenarnya istilah bahasa roh itu. Bahasa lidah lebih bagus, walaupun sebenarnya cukup karunia bahasa-bahasa saja. Ya. Jadi mereka mulai berbicara dengan bahasa-bahasa lain. Mereka melihat nih buktinya. Kisah Rasul 2 ayat 4. Penuh dengan Roh Kudus berarti berbicara dalam bahasa-bahasa lain. Ya. Tapi apakah benar demikian? Nah, tentu tidak. Ya, tentu tidak, karena coba kita cek. Jangan cuma satu ayat dong. Coba kita cek di dalam seluruh Kisah Para Rasul. Ya, kita cek dalam seluruh Kisah Para Rasul. Itu penuh dengan roh itu muncul berapa kali gitu. Ya, dan apa saja ininya. Apa saja gambaran orang yang penuh dengan roh. Oke, kita sudah lihat Kisah Rasul 2 ayat 4. Sekarang kita lihat Kisah Rasul 4 ayat 8. Maka Petrus penuh dengan Roh Kudus berkata kepada mereka, "Hai pemimpin-pemimpin umat dan tua-tua Israel, jika hari ini kami diperiksa, lain sebagainya." Nah, saya tidak akan baca full, tapi intinya Petrus waktu itu sedang dihadapkan kepada pengadilan agama, majelis agama Yahudi, yaitu yang disebut Sanhedrin, ya, karena Petrus mengajar tentang Kristus dan dia menyembuhkan ini kan, ingat itu, dia menyembuhkan orang yang lumpuh di gerbang indah di situ. Dan dalam kesempatan ini Petrus tidak berbicara bahasa lain, dia berbicara bahasa yang dipakai oleh orang-orang Yahudi pada waktu itu, yaitu bahasa Ibrani mungkin, ya. Nah, saya asumsikan Ibrani, entah dia pakai Ibrani atau Yunani di situ. Ya. Tapi suatu bahasa yang dia sudah tahu di sini. Jadi, apakah di sini ada karunia bahasa lain? Tidak. Tapi intinya apa? Intinya adalah Petrus penuh dengan Roh Kudus, jadi berapi-api dalam bersaksi dia. Mendapat keberanian, mungkin mendapat hikmat juga untuk bersaksi menjawab Sanhedrin waktu itu. Lanjut lagi. Masih di pasal yang sama, pasal 4 ayat 31. Dan setelah mereka berdoa, guncanglah tempat mereka berkumpul itu, dan mereka semua dipenuhi oleh Roh Kudus. Dipenuhi oleh Roh Kudus saja. Tapi efeknya apa? Efeknya apakah mereka berbahasa lidah? Tidak ada disebut di sini sedikit pun bahasa lidah. Efeknya adalah, dan mereka memberitakan firman Allah dengan penuh keberanian. Ya, mirip dengan yang tadi Petrus di pasal 4 ayat 8, ketika dia penuh Roh Kudus, dia bersaksi dengan berani di hadapan Sanhedrin. Dan di sini penuh dengan Roh Kudus juga efeknya memberitakan firman Allah dengan penuh keberanian. Ya. Kita lihat lagi pasal 6 ayat 3. Dan ini waktu pemilihan diaken, pemilihan orang-orang yang akan membantu pelayanan. Oleh sebab itu, saudara-saudara, pilihlah dari antara kalian 7 orang laki-laki yang berkesaksian, penuh dengan Roh Kudus dan hikmat, yang akan kami angkat untuk urusan ini. Jadi ini mereka mau memilih 7 orang yang katanya penuh dengan Roh Kudus untuk membantu rasul-rasul membagikan bantuan kepada janda-janda. Dan tidak ada indikasi di sini bahwa mereka berbahasa lidah. Nah, salah satu dari orang yang akan terpilih adalah Stefanus, ya, penuh dengan Roh Kudus. Itu bisa kita lihat juga di
pasal 6 ayat 5-nya. Dan perkataan ini diterima baik oleh seluruh kumpulan murid itu, dan mereka memilih Stefanus, seorang yang penuh iman dan Roh Kudus. Ya. Tetapi apakah Stefanus pernah dicatat berbahasa lain yang secara ajaib gitu? Tidak. Ya. Tapi Stefanus ada bersaksi dengan luar biasa berani. Ya. Bahkan sampai dia diseret lagi ke depan Sanhedrin, bersaksi kepada mereka, sampai dia mati dilempar batu pun dia bersaksi. Gitu. Jadi kalau kita mulai melihat polanya, penuh dengan Roh Kudus ini bukan masalah karunia bahasa, tapi masalah bersaksi dengan berani. Gitu. Sebagai salah satu hal yang Roh Kudus senangi. Gitu. Salah satu efek dari Roh Kudus ada dalam diri kita, dan penuh dengan Roh Kudus adalah kita bersaksi dengan berani. Gitu. Oke. Demikian juga masih dalam tema Stefanus di sini, ketika dia memberikan kesaksian dia dan hampir mati martir, ya, di Kisah Rasul 7 ayat 55 di sini. Tetapi Stefanus penuh dengan Roh Kudus, menatap ke langit, melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri sebelah kanan Allah, dan ia berkata, "Lihatlah, aku menyaksikan langit terbuka dan Putra Allah berdiri sebelah kanan Allah." Jadi tidak ada dia berbahasa lidah di sini atau berbahasa yang lain, tapi dia pada saat kematiannya memberikan kesaksian, ya, tentang Injil, tentang Yesus, dan dia dikatakan penuh dengan Roh Kudus di sini. Oke, kemudian kita lihat lagi. Nah, dikatakan di sini, maka pergilah Ananias dan masuk ke dalam rumah itu. Dan setelah meletakkan tangan ke atasnya, ia berkata, "Saudara Saulus, Tuhan telah mengutus aku, yaitu Yesus, yang telah menampakkan diri kepadamu di jalan pada waktu engkau datang, supaya engkau dapat melihat kembali dan penuh dengan Roh Kudus." Jadi, Ananias di sini, waktu Ananias bersaksi kepada Saulus waktu itu yang jadi buta karena dia ketemu Tuhan Yesus tengah jalan. Tapi Ananias dikirim oleh Tuhan untuk membuat Saulus bisa melihat kembali dan penuh dengan Roh Kudus. Kalau kita baca terus ayat 18, maka saat itu juga seolah-olah sisik-sisik berjatuhan dari matanya, dan ia langsung dapat melihat kembali. Dan ia bangun dan diselamkan. Okay. Dan setelah menerima makanan, ia dikuatkan. Kemudian Saulus berada bersama murid-murid di Damsyik sejumlah hari lamanya, dan ia langsung memberitakan Kristus di sinagog-sinagog bahwa dia adalah putra Allah. Jadi sekali lagi tidak ada indikasi bahwa Saulus, ya belakangan jadi Paulus, dia penuh dengan Roh Kudus itu lalu dia berbahasa yang lain. Tidak. Tapi apa yang dilakukan? Dia melaksanakan perintah Tuhan. Jadi orang yang penuh dengan Roh Kudus adalah orang yang siap melaksanakan perintah Tuhan. Dia memberi diri diselamkan atau dibaptis, ya. Kemudian dia di sini dia ini, ya, dia dikuatkan, ya. Kemudian dia apa? Dia langsung bersaksi, langsung memberitakan Kristus sinagog-sinagog. Jadi kembali ke yang tadi itu, ya, bahwa orang yang penuh dengan Roh Kudus rindu melakukan kehendak Tuhan. Salah satu kehendak Tuhan adalah bersaksi. Bersaksi. Oke. Kemudian kita lihat lagi pasal 11 ayat 24. Sebab Barnabas adalah seorang yang baik dan penuh Roh Kudus dan iman, namanya orang yang tambahkan kepada Tuhan. Ya, jadi Barnabas disebut sebagai orang yang penuh Roh Kudus, juga tidak ada indikasi, tidak ada di teks ini, di ayat ini berkata bahwa dia berbicara dalam bahasa-bahasa lain, ya, tidak ada. Oke, kemudian pasal 13 ayat 9. Lalu Saulus yang juga disebut Paulus penuh dengan Roh Kudus menatap juga kepadanya dan berkata, "Hai kau putra iblis yang penuh dengan segala tipu daya dan segala kejahatan, musuh segala kebenaran, tidak akankah kau berhenti membelokkan jalan-jalan Tuhan yang lurus?" Jadi di sini dalam konteks Paulus dalam perjalanan misi yang pertama, dan dia sedang ada di pulau, apa namanya pulau itu? Pulau Siprus, ya. Dan di sini dia sedang berhadapan dengan seorang yang namanya Sergius Paulus.
Ya, tapi Sergius Paulus ini dipengaruhi mau dibelokkan oleh seorang tukang sihir namanya Elimas. Dan Saulus katanya penuh dengan Roh Kudus, atau Paulus penuh dengan Roh Kudus. Nah, tapi tidak dikatakan lalu dia berbahasa lidah atau berbahasa yang lain, tidak. Tapi apa yang dilakukan? Dia menegur. Jadi memberi kesaksiannya, menegur si Elimas itu. Ya. Jadi dia mengutarakan kebenaran di sini dengan berani. Oke. Lanjut lagi. Dan terakhir, di Kisah Rasul 13 ayat 52, dan murid-murid itu penuh dengan sukacita dan Roh Kudus. Juga tidak ada catatan bahwa mereka berbahasa lidah. Nah, jadi untuk merangkum dari semua insiden penuh dengan Roh Kudus yang kita temukan di Kisah Para Rasul, hanya satu yang ada kata-kata bahwa mereka lalu berbahasa lidah setelah itu. Padahal ada banyak insiden penuh dengan Roh Kudus yang tidak ada berbahasa lidah. Ya, baik itu Petrus, ya rasul-rasul, Stefanus, ya Barnabas, jemaat yang di Kisah Rasul 13 ayat 52 ini, Paulus dan sebagainya. Mereka penuh dengan Roh Kudus tapi tidak ada dikatakan mereka berbahasa lidah. Sebaliknya, itu dikaitkan dengan melakukan kehendak Tuhan, terutama bersaksi, ya, memberitakan kebenaran. Ya, jadi maka demikian kita bisa menyimpulkan penuh dengan Roh Kudus tidak berhubungan dengan berbahasa lidah. Lalu yang di Kisah Rasul 2 ayat 4 gimana? Ya di Kisah Rasul 2 ayat 4 bukan masalah bahasa lidahnya di situ. Tapi ingat bahwa ketika di sini mereka penuh dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berbicara dengan bahasa-bahasa lain, tapi apa yang mereka bicarakan? Yang mereka bicarakan adalah kebenaran. Yang mereka bicarakan adalah kesaksian tentang Yesus Kristus. Jadi intinya mereka bersaksi hanya pakai bahasa lain gitu. Ya, jadi penuh dengan Roh Kudusnya tidak harus ada bahasa lainnya, tapi lebih ke arah bersaksinya, ya, dan memberitakan kebenarannya. Baik itu pakai bahasa yang sudah diketahui ataupun bahasa yang lain, nggak ada masalah, itu bisa-bisa saja. Itu. Jadi tidak ada kaitannya dengan masalah karunia bahasa-bahasa sebenarnya di situ. Oke, ya, jadi itu adalah mengenai dipenuhi Roh Kudus. Dan dipenuhi Roh Kudus ini sesuatu yang bisa kita usahakan karena kita diperintahkan. Hendaklah kamu penuh dengan Roh Kudus. Berarti caranya gimana kita penuh dengan Roh Kudus? Kita penuh dengan Roh Kudus ketika kita menyerahkan kerinduan hati kita untuk dipimpin oleh Roh Kudus. Jadi kita berkata kepada Tuhan, Tuhan, baiklah kehendak-Mu yang jadi. Lalu kita rindu melakukan kehendak Tuhan, ya, dan kita rindu bersaksi dan sebagainya. Maka itu adalah kita bisa melakukan bagian-bagian kita supaya kita akhirnya dikuasai dan dipengaruhi oleh Roh Kudus sepenuhnya. Gitu. Oke, baik ya. Nah, kita akan istirahat sebentar. Kita istirahat 5 menit dulu, ya. Dan kita akan kembali lagi setelah 5 menit. Oke, saya pause recordingnya. Oke. Nah, kita mempelajari tentang ini ya, pelayanan Roh Kudus. Dan poin selanjutnya adalah kita mempelajari tentang karunia-karunia Roh Kudus, ya, karunia-karunia Roh Kudus. Jadi Roh Kudus memberikan karunia-karunia tertentu. Dan ini semua bisa kita lihat di perikop-perikop ini, yaitu 1 Korintus 12 sampai 14. Kemudian Roma pasalnya yang ke-12. Oke, nah coba ya gimana nih? Kita ke sini dulu. Dan kalau Anda ada Alkitab, ya, tentu saya harap Anda ada Alkitab di depan Anda. Coba kita buka di 1 Korintus 12. Nah, kita akan melihat daftar dari karunia-karunia rohani yang Tuhan berikan di sini ya.
Dan sebenarnya untuk karunia-karunia rohani ini kita bisa bagi menjadi dua kategori besar. Dan salah satu kategori itu bisa kita bagi dua lagi. Jadi total kita bisa bagi menjadi 3 kategori besar. Oke ya. 3 kategori besar. Nah, 3 kategori besar itu oke, sebentar. Oke, sepertinya ya, 3 kategori besar ya. Tiga kategori besar untuk karunia rohani itu adalah satu, kalau bahasa Inggris kita bilang sign gifts. Karunia-karunia yang berhubungan dengan suatu tanda. Nah, ini biasanya adalah karunia yang berhubungan ya, dengan pewahyuan. Kita bilang. Nah, kenapa karunia berhubungan dengan pewahyuan? Karena kita bilang memang tanda-tanda itu terutama diberikan untuk pewahyuan, untuk mengokohkan pewahyuan dari Tuhan. Ya. Kemudian ini disebut sebagai speaking gifts. Tentu ini yang berhubungan dengan berbicara, tapi bukan pewahyuan. Ya. Yang tiga adalah serving gifts. Ya. Bukan berbicara, melainkan apa? Kita bilang melayani. Melainkan melayani ya. Jadi kita bilang ada 3 kategori besar ini. Coba kita lihat beberapa ayat dalam firman Tuhan. Pertama kita lihat ada sign gifts. Jadi kenapa tanda-tanda itu hubungannya dengan pewahyuan? Ya itulah yang Tuhan ajarkan. Ya, contohnya Markus 16 ayat 20. Oke. Nah, di kanan sini saya tarik ke atas lagi ya. Ayat 17. Dan tanda-tanda ini, jadi tanda-tanda, perhatikan tanda-tanda dari kata Simeon, ya, Semea. Tanda-tanda ini akan menyertai mereka yang percaya. Dalam namaku mereka akan mengusir setan. Dengan bahasa-bahasa baru mereka akan berbicara. Ular-ular akan mereka pegang. Dan jika mereka meminum racun mematikan apapun, itu tidak akan melukai mereka. Mereka akan meletakkan tangan ke atas orang sakit. Dan mereka akan menjadi sembuh. Oke. Nah, ayat yang ke-20. Jadi ada suatu pertanyaan, apakah ini janji Tuhan untuk semua orang percaya sepanjang zaman, gitu kan? Apakah ini janji Tuhan untuk semua orang percaya sepanjang zaman, atau dibatasin? Nah, kalau ini adalah untuk semua orang percaya sepanjang zaman, berarti semua orang percaya harus bisa melakukan ini. Gitu. Misalnya saya hari ini orang percaya, saya harus bisa melakukan hal-hal ini. Saya harus bisa mengusir setan, saya harus bisa bicara bahasa baru yang nggak pernah saya pelajari sebelumnya, saya harus bisa pegang ular, saya harus bisa minum racun mematikan, saya harus bisa menyembuhkan orang. Karena ini katanya tanda-tanda yang menyertai orang percaya, dan kalau kita tafsirkan itu sebagai orang percaya sepanjang zaman, maka berarti, ya kalau saya hari ini orang percaya, saya harus bisa melakukan ini. Kalau saya nggak bisa melakukan ini, itu tandanya saya bukan orang percaya. Ya, dan banyak dari kalangan Pantekosta karismatik, dia berfokus ke yang ini, dengan bahasa-bahasa baru mereka akan berbicara. Ya. Mungkin mereka tambah juga dengan mengusir setan. Okay. Dan mungkin yang menyembuhkan orang. Mereka suka yang itu. Ya, tapi jarang yang berfokus ke megang ular atau minum racun. Gitu ya, jarang. Jadi mereka maunya usir setan, bicara bahasa baru, kemudian menyembuhkan orang. Nah, itu mereka suka. Ya.
Tapi nggak boleh setengah-setengah dong. Kalau misalnya memang ini kita terima sebagai firman Tuhan dan lalu kita menafsirkannya bahwa ini adalah untuk semua orang percaya di sepanjang zaman, maka harus lengkap berarti begitu. Berarti harus ada yang pegang ular dan minum racun juga. Dan memang ada sebagian kelompok yang itu yang mencoba pegang ular dan minum racun juga gitu. Ya, terutama ini banyak di Amerika ya, tapi mungkin di tempat-tempat lain juga ada. Di Amerika ada gereja-gereja dari aliran Pantekosta yang mencoba untuk melakukan kayak kebaktian pegang ular segala macam ya. Dan tidak jarang yang mati gitu. Ya, bahkan beberapa waktu lalu sering ada beredar video-video, saya tidak tahu yang di sini sudah pernah nonton belum ya, atau di YouTube dan sebagainya. Di mana ada mereka yang mencoba untuk pegang-pegang ular itu, ya mereka kebaktian, ada yang sambil nyanyi, lompat-lompat bawa ular segala macam, lucu juga sebenarnya ya. Tapi ada yang kemudian waktu bikin semua itu dipagut ularnya dan mati gitu. Ya, itu bukan hanya satu insiden, itu ada cukup banyak insiden seperti itu. Ya, yang menggarisbawahi bahwa mereka tidak punya kuasa itu sebenarnya ya. Nah, jadi ada banyak masalah kalau kita menafsirkan ini sebagai sesuatu yang untuk semua orang percaya sepanjang zaman. Tapi kalau kita lihat konteksnya, maka menjadi jelas. Yang menjadi jelas bahwa ini adalah untuk zaman Rasul, gitu. Untuk zaman Rasul karena pertama ada penekanan pada Rasul. Ya, ayat 14, belakangan pada saat ke-11 murid duduk makan yang menampakkan diri pada mereka dan mencela ketidakpercayaan dan kekerasan hati mereka. So, mereka tidak percaya pada orang-orang yang menyaksikan bahwa dia telah bangkit. Jadi, waktu itu para rasul masih agak bingung-bingung gitu. Sebagian, oh iya kayaknya Yesus sudah bangkit, sebagian enggak. Atau masih ragu lah intinya. Lalu, Yesus menampakkan diri kepada, jadi konteksnya adalah, perkataan ini ditujukan kepada ke-11 murid Yesus, atau ke-11 rasul. Ya, bahwa mereka lah yang akan melakukan tanda-tanda ini, gitu. Ya. Nah, bukan berarti tanda-tanda ini hanya rasul saja yang pernah lakukan, ya, karena kalau bahasa lidah, ya ada yang non-rasul juga bisa berbahasa lidah, seperti pada hari Pentakosta dan sebagainya, dan di rumah Cornelius dan sebagainya, dan di Efesus ada orang-orang non-rasul yang berbahasa lidah juga. Tapi maksudnya adalah bahwa kelengkapan tanda-tanda ini yang 5 ini diberikannya kepada rasul gitu. Dan kenapa rasul? Nah, jawabannya ada di ayat 20 yang tadi kita baca. Atau tadi saya acu di sini ya. Dan mereka ini pergi memberitakan Injil ke segala tempat. Sementara Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertai. Jadi tanda-tanda yang tadi disebut di ayat 17 itu adalah untuk meneguhkan firman, gitu. Meneguhkan firman. Ya. Dan itu bukan untuk sepanjang zaman, tapi untuk zaman Rasul. Nah, kalau ditanya, meneguhkan firman maksudnya apa? Hari ini kan kita juga ada firman Tuhan, benar. Tapi hari ini kita ada firman Tuhan, itu sudah dalam bentuk yang sudah mantap, sudah dibukukan, sudah diinspirasikan, sudah jadi Alkitab. Pada zaman itu, Alkitab belum ada, bahkan Alkitab sedang dalam proses ditulis. Jadi firman itu sedang dalam proses diberikan. Nah, itulah yang perlu diteguhkan. Ya, diteguhkan oleh Tuhan bahwa, ini ada orang-orangku yang akan aku pakai untuk menulis firmanku, yaitu para rasul. Oleh karena itu, manusia perlu menerima pengajaran mereka, menerima tulisan mereka, menerima firman yang mereka sampaikan itu, karena itu adalah firman Tuhan. Gitu. Oleh karena itu, Tuhan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertai. Ya, jadi itu kembali ke poin kita bahwa karunia-karunia roh yang Roh Kudus berikan, satu sign gifts atau karunia berhubungan dengan tanda-tanda ajaib, nah itu adalah ada hubungan dengan pewahyuan. Dan kita lihat juga itu di Ibrani. Ibrani 2 ayat 3 dan 4. Ya. Bagaimanakah kita akan luput jikalau kita menyia-nyiakan keselamatan yang sebesar itu, yang pada mulanya diberitakan oleh Tuhan. Oke, siapa yang memberitakan pertama? Tuhan Yesus sendiri. Lalu diteguhkan kepada kita oleh mereka yang mendengarnya. Lalu ada saksi-saksi mata.
Orang-orang yang mendengar apa kata Tuhan Yesus. Jadi misalnya apa yang tertulis dalam kitab Injil ya, Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes, awalnya kan Tuhan Yesus ucapkan itu. Ya, Tuhan Yesus ucapkan perumpamaan, misalnya Tuhan Yesus ucapkan khotbah di bukit, ya. Tapi kan kita tidak mendengar Tuhan Yesus, melainkan kita diceritakan oleh orang yang mendengar Tuhan Yesus. Jadi ada saksi mata langsung. Saksi mata langsung ini siapa ya? Sekali lagi para rasul itu, Rasul Matius, Rasul Yohanes dan sebagainya. Jadi diteguhkan pada kita oleh mereka yang telah mendengarnya. Nah, lalu kita tahu dari mana bahwa orang-orang ini saksi mata yang bisa dipercaya, gitu kan? Ayat 4. Sementara Allah turut memberi kesaksian baik bersama mereka dengan tanda-tanda dan hal-hal ajaib oleh berbagai-bagai mukjizat dan karunia-karunia Roh Kudus yang dibagi-bagikannya menurut kehendaknya. Nah, sekali lagi kita melihat bahwa suatu karunia-karunia yang bersifat supranatural, hal ajaib dan sebagainya itu adalah untuk menguatkan kesaksian para saksi mata. Ya. Allah turut memberi kesaksian baik bersama mereka dengan tanda-tanda hal ajaib di sini. Oke, jadi dari situ sebenarnya jelas bahwa ada karunia-karunia tertentu yang sebenarnya Tuhan berikan, maksudnya itu adalah untuk meneguhkan pewahyuan yang sedang berlangsung, meneguhkan kesaksian para rasul, dan lain sebagainya. Ya, dan ini juga ada kaitan dengan di 2 Korintus 12 ayat 12. Ya, sungguh tanda-tanda seorang rasul telah aku kerjakan di tengah-tengah kalian dengan segala ketekunan, yaitu dalam tanda-tanda dan keajaiban-keajaiban dan kuasa-kuasa. Ya. Oke, baik. Kemudian kita lihat lagi. Jadi kalau kita balik ke sini, ya makanya yang kita bilang ya sign gifts di sini. Ini ada hubungan dengan pewahyuan. Ya. Sehingga kita bisa mengasumsikan, dan nanti Alkitab juga menerangkan, bahwa kalau pewahyuan selesai, maka sign gifts ini akan berhenti seiring dengan selesainya pewahyuan atau kanonisasi Alkitab. Nah, jadi ini akan berhenti sign gifts ini. Dan nanti kita akan lihat Alkitab juga menegaskan hal yang sama. Ya. Sehingga yang kita akan tersisa kalau sign gifts ini sudah selesai adalah dua ini, yaitu speaking gifts dan serving gifts. Dan kalau kita baca dalam Alkitab ternyata benar. Memang sisa dua ini saja. Nah, kita bisa lihat itu di dalam surat coba saya cari dulu di Alkitab fisik saya. Oke, langsung saya search saja deh di ini. Ya. Oke. Oke, 1 Petrus 4 ayat 11. Oke, ketemu ya. 1 Petrus 4 ayat 11. Nah, saya akan tunjukkan di sini. Ya. 1 Petrus 4 ayat 11 bunyinya, jika ada orang, oke, kita mulai dari ayat 10-nya. Nah, karena dibicara mengenai karunia. Hendaklah masing-masing orang
sebagaimana ia telah menerima karunia, melayani dalam hal tersebut di antara kalian sendiri. Sebagai pengurus-pengurus yang baik dari bermacam-macam kasih karunia Allah. Jadi bicara mengenai karunia sini ya. Nah, yang 11, jika ada orang yang berbicara, jadi speaking berbicara. Baiklah ia berbicara sebagai orang-orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang Allah sediakan, supaya dalam segala sesuatu Allah dipermuliakan melalui Yesus Kristus. Baginya lah kemuliaan dan kekuatan sampai selama-lamanya. Amin. Oke, jadi berbicara mengenai karunia, Tuhan bilang, orang yang menerima karunia harus mengurus atau mempertanggungjawabkan karunia dengan baik. Dan di ayat 11 kita temukan ada dua kategori besar karunia yang masih ada gitu. Yaitu apa? Karunia yang hubungannya dengan berbicara. Dan kalau Anda dapat karunia yang ada hubungan dengan bicara, ya pakailah itu dengan baik sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Itu misalnya berkhotbah, mengajar, dan sebagainya. Kalau kategorinya melayani, ya, jadi bukan terutama berbicara tapi melayani, lakukanlah dengan kekuatan Allah. Begitu. Jadi dari 1 Petrus 4 ayat 11 di sini kita mendapatkan ada dua kategori besar karunia yang masih ada sampai hari ini, yaitu yang berhubungan dengan bicara dan yang berhubungan dengan melayani. Cocok dengan yang kita bilang tadi, ada speaking gifts dan serving gifts, tapi tidak ada disinggung lagi yang sign gifts itu, yang karunia yang berupa tanda-tanda yang ajaib dan segala macam itu tidak disinggung lagi oleh Petrus karena itu sudah diantisipasi berlalu seiring dengan berakhirnya kanon atau ditutupnya kanon, maksudnya berakhirnya proses pewahyuan, gitu ya. Oke. Nah, jadi coba kita kembali lagi di sini. Jadi tiga kategori besar di sini, ada sign gifts, speaking gifts, serving gifts. Ya. Nah, coba kita survei pasal-pasal yang relevan di sini. Dan kita akan lihat ya pasal-pasal yang relevan. Coba kita lihat 1 Korintus 12. Ya. Nah, moga-moga kalian ada Alkitab ya di tempat kalian, karena saya tidak akan buka Alkitabnya di screen, tapi saya akan langsung lihat saja, ajak kita buka 1 Korintus 12 dari ayat 8. Coba kita lihat di sini ya, dari ayat 8. Nah, coba kita kategorikan dulu nih ya. Kita kategorikan. Kalau sign gifts misalnya kita kasih warna merah ya. Oke, ada yang dikatakan di sini, sebab kepada yang seorang dikaruniakan roh perkataan hikmat. Nah, jadi ada karunia nggak usah saya sebut lagi deh. Perkataan hikmat. Nah, ini adalah karunia ada hubungan dengan pewahyuan. Jadi ini bukan bicara hikmat biasa, ini adalah hikmat yang kayak Tuhan wahyukan, Tuhan sikapkan gitu ya. Sama, perkataan pengetahuan juga sama, ya, mirip ya. Nah, kepada yang lain perkataan pengetahuan. Ya, ini kalau LAI terjemahkan karunia berkata-kata dengan hikmat, karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Oke. Lalu ada lagi kepada yang lain, roh yang sama memberikan iman. Ya, ada karunia iman. Nah, karunia iman ini bukan iman keselamatan. Iman keselamatan kan semua orang punya, ya. Tapi karunia iman di sini adalah iman dalam pengertian melakukan hal-hal yang besar bagi Tuhan. Ya, ini masuk ke serving gifts. Karunia iman. Ya, iman pelayanan. Nah, sebut iman pelayanan deh. Oke, iman pelayanan. Kepada yang lain ada karunia-karunia penyembuhan. Oke, karunia penyembuhan. Sini lagi. Oke. Salah. Aduh, ini kok warnanya jadi salah. Coba saya ini hapus dulu.
pelayanan. Kemudian ada apa tadi? Karunia penyembuhan. Nah, penyembuhan tadi ya, penyembuhan. Ayat 10, dan kepada yang lain kuasa-kuasa mukjizat. Kuasa mukjizat. Ini juga termasuk yang tanda. Dan kepada yang lain nubuat. Nah, nubuat ini sangat jelas pewahyuan. Ya, nubuat. Kepada yang lain karunia membedakan roh. Nah, ini juga ini ya, membedakan roh. Karena waktu itu diperlukan untuk tahu, ini orang bisa ada orang bernubuat. Ya, jadi ini ada hubungan. Kalau ada nubuat, selama ada nubuat harus ada karunia membedakan roh. Nah, sama dengan karunia bahasa-bahasa, pasti ada penerjemahan bahasa-bahasa. Ini juga satu paket di sini ya. Oke, nah ini adalah daftar yang diberikan di ayat 8 sampai dengan ayat 10 dari 1 Korintus 2 ayat yang 1 Korintus 12. Oke, kita lihat lagi. Oke, sekarang coba kita lihat masih di 1 Korintus 12 ayatnya yang ke ini ya. Ayatnya yang ke 28 di sini. Dan Allah telah menetapkan beberapa orang dalam jemaat. Pertama sebagai rasul-rasul, kedua nabi-nabi, ketiga pengajar-pengajar. Jadi rasul, nabi, dan pengajar ini juga orang-orang yang membutuhkan karunia tertentu gitu. Seperti kalau seorang rasul, dia pasti punya karunia, ya salah satu dari karunia tanda-tanda ini. Nabi harus punya karunia bernubuat gitu kan, dan pengajar harus ada karunia mengajar. Nanti kita akan lihat nanti di situ. Oke, tapi kita baca lagi masih di ayat 28, 1 Korintus 12 ayat 28. Lalu setelah itu orang-orang dengan karunia mukjizat. Oke, mukjizat sudah ada, sudah kita masukkan di sini. Lalu karunia penyembuhan, oke, penyembuhan juga ada. Jadi rupanya penyembuhan beda dengan mukjizat ya, walaupun penyembuhan itu kan salah satu kategori mukjizat sebenarnya, tapi ada mukjizat lain yang bukan penyembuhan. Nah, lalu ada karunia menolong. Menolong di sini. Menolong masuk di mana? Menolong masuk di sini. Ya, karunia serving. Menolong, ini kalau yang lain dia sebut melayani. Ya, melayani, menolong, oke. Kemudian memimpin. Memimpin ya. Kemudian karunia berbagai macam bahasa itu sudah ada. Oke, jadi kita dapatkan beberapa lagi yang lain di sini. Ya. Sekarang kita masuk ke Roma pasal 12. Ya, Roma pasal 12. Roma pasal 12 ayatnya yang ke 6, mulai dari 6. Roma 12 ayat 6. Jadi, karena memiliki karunia-karunia yang berbeda-beda menurut kasih karunia yang telah dianugerahkan pada kita, jika karunia nubuat, marilah kita melakukannya sesuai dengan ukuran iman. Nubuat sudah kita sebut. Jika karunia pelayanan atau menolong, ini sama ya. Ini sudah kita sebut juga. Jadi menolong atau melayani. Ya. Jika orang mengajar, nah mengajar di sini. Mengajar ya, mengajar masuk ke di sini kategori yang speaking, ya, mengajar. Jika orang yang mengajar dalam pengajaran, jika orang yang menasihati, ya. Orang yang menasihati dalam nasihat. Nah, kemudian
orang yang membagi-bagikan dalam ketulusan. Bagi-bagikan. Lagi sini ya. Bagi-bagikan maksud sini. Membagi-bagikan ini. Bagi apa nih? Bagi berkat. Ya, bagi-bagikan berkat. Bagi sembako atau apa. Orang yang memimpin dengan kerajinan. Memimpin sudah kita sebut. Orang yang menunjukkan kemurahan. Menunjukkan kemurahan. Dengan keceriaan. Ya, jadi hendaklah kasih itu tidak munafik, jika terhadap yang jahat, ya berpadulah kepada yang baik dan lain sebagainya. Oke, ya jadi ini adalah kategori-kategori yang masuk di sini. Jadi kalau saya simpulkan, ya ini adalah sign gifts. Kemudian ini adalah speaking gifts. Kemudian ini adalah serving gifts. Ya. Serving gifts. Ya, jadi ini semua yang sign gifts ini dia sudah tidak ada lagi hari ini. Dan yang serving gifts yang masih ada adalah speaking gifts dan serving gifts. Gitu. Oke. Nah, tentu ada pertanyaan yang sering muncul ya. Apakah Alkitab sudah memberikan daftar yang komprehensif, gitu kan? Artinya semua jenis karunia itu sudah muncul dalam Alkitab, ataukah ada karunia-karunia lain yang mungkin tidak disebut dalam Alkitab, gitu ya? Dan ya sebenarnya kita bilang bahwa tentu kita harus hati-hati juga memunculkan suatu kategori yang tidak ada dalam Alkitab. Ya, tetapi misalnya ada orang bertanya begini, bagaimana dengan karunia bernyanyi, contohnya nih ya, atau main musik gitu kan? Karena saya punya karunia bernyanyi atau main musik yang sepertinya kok tidak muncul di Roma atau di Korintus ya, di 1 Korintus ya. Dan kita bisa menjawab beberapa hal ya. Satu, bisa saja itu sudah masuk kategori besar yang lain ya. Contohnya kalau misalnya main musik bisa masuk ke menolong atau melayani itu kan. Jadi ini luas gitu ya. Bernyanyi juga ya mungkin masuk menolong atau melayani, atau bernyanyi itu sub dari menasihati, karena kan isi lagu-lagu Kristen kan kata-katanya kan membangun gitu kan. Kata-kata dalam nyanyian kita kan misalnya memuji Tuhan, atau lagunya bagus untuk mengangkat pengharapan orang percaya lainnya dan lain sebagainya. Jadi apakah itu sudah sub bagian dari menasehati, tapi menasehatinya pakai lagu-lagu dan lain sebagainya? Bisa juga begitu ya. Atau bahwa kita masukkan kategori besar. Jadi kalaupun tidak ada di dalam kategori kecil ini, ya bisa juga kita masukkan dalam kategori besar yang ini, yaitu apa? Speaking gifts. Pokoknya semua karunia, semua kemampuan kita untuk melayani Tuhan yang ada hubungan dengan berbicara atau menyampaikan suatu pengajaran atau suatu nasihat atau suatu penjelasan firman Tuhan, maka itu masuk ke speaking gifts. Gitu. Sedangkan semua yang lain yang kurang berhubungan dengan menyampaikan firman Tuhan dan berbicara masuk ke dalam serving gifts. Gitu. Bisa juga, pokoknya ini ada kategori besarnya, gitu ya. Jadi tapi intinya adalah bahwa semua yang Tuhan telah berikan kepada kita itu bisa kita anggap sebagai karunia, gitu. Ada orang yang punya karunia, misalnya karunia sound system, misalnya. Ya, dia punya kemampuan untuk mengurus sound system yang baik. Nah, kita bisa masuk itu ke serving gifts ya.
Atau kita masukkan ke kategori melayani secara umum, gitu kan? Melayani, menolong, dan sebagainya. Ya, jadi semua itu bisa kita pakai, gitu. Oke, nah, tetapi karena kita bicara mengenai pneumatologi dan karismatikisme, maka yang menjadi perdebatan besar tentu adalah masalah yang satu ini. Ya, yang satu ini perdebatan besar. Kita tadi bilang bahwa sign gifts di sini adalah berhubungan dengan pewahyuan dan berhenti seiring dengan selesainya pewahyuan, dengan selesainya kanon. Maka yang sign gifts di sini, dan kalau kita lihat banyak ya, banyak ini yang disebut sign gifts ini. Bahkan dari semua yang disebut paling banyak sign gifts kalau kita lihat kategorinya. Nah, tapi sign gifts di sini berhenti, sudah tidak ada lagi, sudah tidak ada lagi, ya. Dan itu adalah pemahaman kekristenan secara umum, begitu, secara umum selama abad-abad, ya, yang kemudian dibantah ketika muncul gerakan Pantekosta karismatik, gitu. Karena salah satu ciri khas dari Pantekosta karismatik adalah bahwa sign gifts ini terus ada sampai sekarang, sign gifts ini. Sehingga mereka berkata berarti pewahyuan masih terus ada, gitu. Tuhan masih terus menurunkan wahyunya, gitu. Sedangkan kita berkata sign gift sudah berakhir. Sehingga ada istilah yang mungkin kalian sudah pernah dengar, tapi bisa saya kasih juga di sini, di mana kita yang percaya bahwa sign gifts ini sudah berakhir disebut sebagai kaum sesasionis. Ya, jadi dari kata cease itu berarti sudah berhenti, sesasionis. Nah, kita juga bisa menyebut kaum karismatik yang percaya itu masih ada, kaum continuationis. Continuationis dari kata continue. Jadi bahwa karunia-karunia tanda itu masih terus berlanjut, gitu. Jadi mereka sebut kita sesasionis, ya, jadi yang percaya bahwa sign gifts ini sudah berakhir, ya, seiring dengan berakhirnya abad pertama, sedangkan mereka bisa dikategorikan sebagai continuationis. Oke. Nah, kita akan masuk lebih jauh, lebih dalam lagi ya ke poin-poin ini. Tetapi saya ingin kita beralih sedikit ya sekarang, karena diktat yang kita kasih, yang saya kasih itu adalah diktat ini kan. Nah, sebenarnya diktat ini kita sudah hampir selesai, ya. Hampir selesai. Kita sudah masuk karunia roh, dan halaman 6 sebenarnya ini kan sejarah doktrin pneumatologi. Ini nanti terakhir saja kalau kita ada waktu untuk ini, karena ini tidak terlalu ini juga. Nah, saya ingin kasih diktat yang baru. Nah, ya, kasih diktat yang baru yang ada hubungan dengan sejarah Pantekosta karismatik di sini. Oke, nanti saya akan kasih di grup juga. Coba saya kasih sekarang. Oke. Mana grup kita? Nah, ini dia. Ya, saya akan kasih ini. Oke, saya sudah kirimkan di grup diktat ini ya, diktat yang baru. Oke, nah kita akan belajar tentang sejarah Pantekosta karismatik di sini. Nah, kalau kita lihat, jadi kita akan masuk sebentar, kita mulai masuk. Tentu kita tidak akan bisa selesaikan hari ini, karena ini cukup panjang diktatnya, dan sebenarnya diktat ini
saya sarikan dari bukunya David Cloud yang adalah buku tugas baca wajib ya. Nah, buku itu sekarang sambil kita bicara itu sedang dalam proses percetakan. Jadi sudah selesai editingnya. Sebenarnya saya sudah selesai menerjemahkan itu kayak akhir Januari awal Februari saya sudah selesai. Cuman dari selesai menerjemahkan sampai ke proses percetakan itu masih lumayan panjang ya. Jadi ada proses proofreading, kemudian diedit lagi ya, kemudian macam-macam lah pokoknya ya, cover design segala macam, sampai akhirnya ya baru sekarang ini minggu lalu sudah masuk dalam proses percetakan. Jadi moga-moga cepat selesai. Tapi saya dapat kabar mungkin habis Lebaran akan selesai proses percetakannya. Cuman moga-moga nggak terlalu lama habis percetakan supaya itu bisa tersedia dan kalian bisa baca untuk tugas baca dan lain sebagainya. Nah, tapi saya menyarikan beberapa poin-poin penting, terutama mengenai sejarahnya, saya masukkan ke dalam diktat ini. Oke, jadi sejarah Pantekosta Karismatik, pertama dari abad kedua sampai dengan abad ke-19. Perhatikan di sini ya, karena Pantekosta Karismatik itu mulainya abad 19 akhir, abad 20 sebenarnya. Mereka baru mulai. Gitu ya. Tapi selama lebih dari 1000 tahun ini, hampir 2000 tahun, sebenarnya karunia-karunia pewahyuan ini sudah dianggap berhenti gitu oleh orang Kristen. Ya. Jadi posisi sesasionis yang tadi ya, bahwa sign gifts itu sudah berhenti, itu adalah posisi yang historik, ya, posisi yang sejarah begitu. Artinya gereja-gereja di abad-abad semua menganggapnya seperti itu sampai dengan munculnya gerakan Pantekosta Karismatik, gitu ya. Dan kita bisa melihat ini dari tulisan berbagai orang, baik yang sudah lama sekali maupun yang sudah lama juga tapi lebih baru istilahnya, gitu ya. Contohnya kita kutip satu orang tokoh namanya Chrysostom, seorang Kristen, seorang pengkhotbah. Nah, by the way, nama Chrysostom ini indah ya. Stom di akhir itu artinya mulut ya. Chrysos itu artinya emas sebenarnya. Jadi Chrysostom sebenarnya artinya bermulut emas gitu. Jadi cocok sekali untuk seorang pengkhotbah sebenarnya, bermulut emas begitu. Nama yang lumayan bagus sebenarnya. Nah, Chrysostom dia berkata, dia ada bikin komentari, dia ada tulis komentari tentang berbagai kitab dalam Alkitab, termasuk mengenai 1 Korintus. Jadi dalam pembahasan dia mengenai 1 Korintus pasal 12 sampai 14, dia berkata bahwa begini, dan dikutip, seluruh tempat ini sangat tidak jelas, katanya. Tetapi ketidakjelasan ini adalah karena kita tidak tahu fakta-fakta yang dimaksud, dan karena hal-hal itu sudah berhenti. Ya, jadi karena 1 Korintus 12 sampai 14 kan bicara mengenai karunia bahasa lidah, segala macam. Yang ketika Chrysostom membacanya, dia sendiri merasa bahwa karena dia tidak mengalami gitu di zaman dia tidak ada lagi karunia bahasa lidah, maka dia tidak bisa memahaminya sampai sejelas orang-orang di abad pertama gitu. Makanya dibilang ketidakjelasan ini karena hal-hal itu sudah berhenti, karena dulu memang terjadi tapi sekarang tidak lagi. Jadi ini adalah kesaksian bahwa seseorang yang hidup di abad keempat di sini ya, hidup di abad keempat, Chrysostom mengatakan bahwa di zaman dia di abad keempat dia menganggap karunia-karunia ini sudah berhenti, gitu. Sudah berhenti, tidak ada lagi. Berarti bukan hanya di tempat dia, tapi yang dia tahu lah istilahnya, yang di gereja-gereja yang dia tahu, di kekristenan yang dia tahu, itu sudah berhenti. Gitu. Kesaksian lain lagi adalah seorang namanya Augustine. Ya. Ini juga sangat terkenal, Agustinus bahasa Indonesianya. Nah, kita tentu tidak bukan mengutip dia untuk mendukung pandangan dia dalam banyak hal gitu. Kita tidak setuju dengan Agustin ini dalam banyak hal itu secara teologis. Namun kita hanya menarik kesaksian dia saja, kesaksian bahwa dia berkata begini. Dia bicara mengenai karunia bahasa lidah ya. Karunia bahasa lidah adalah tanda yang cocok untuk zaman itu. Tanda ini mau dimaksudkan untuk mengumumkan kedatangan Roh Kudus
atau suku bangsa dari berbagai bahasa untuk mendemonstrasikan bahwa Injil harus diberitakan ke semua bahasa di dunia. Hal itu terjadi untuk mengumumkan sesuatu, lalu berhenti. Lalu berhenti. Jadi, Agustin memberikan kesaksian yang kuat di sini, bahwa dia minimal dari pemahaman dia, bahwa karunia bahasa lidah cocok untuk zamannya, ya, yaitu zaman ketika Injil pertama mulai diberitakan, yaitu abad pertama di sini. Tapi kemudian berhenti. Gitu. Nah, ini adalah dua tokoh yang paling signifikan karena mereka sangat kuno, yaitu dua-duanya dari abad keempat. Nah, tentu kita bisa membahas tokoh-tokoh lain, ya, seperti Calvin, John Owens. Nah, ini rata-rata tokoh-tokoh ini adalah setelah reformasi. Setelah reformasi berarti udah jauh ya, udah tahun 1000 sekian, begitu, udah 1500-an, 1600-an. Jadi, mungkin kesaksian mereka tidak sekuat kesaksiannya Chrysostom dan Augustine. Tapi tokoh-tokoh ini, ya, para reformator, para orang-orang Protestan dan sebagainya, mereka juga bersaksi bahwa di zaman mereka ini tidak ada lagi. Itu ya, karunia-karunia tidak ada lagi. Nah, tetapi kadang-kadang kaum Pentakosta karismatik berkata ada kok, ya, ada kok, gitu. Nah, adanya yang mereka maksud itu, nah kita akan bahas di sini, bahwa karunia-karunia yang berhubungan dengan pewahyuan ini memang ada diklaim ya, secara sporadis dan terbatas, ya, oleh kelompok-kelompok tertentu yang sangat sangat kita bilang juga sangat mencurigakan sebenarnya, ya, sangat mencurigakan. Nah, misalnya apa, begitu kan? Misalnya mereka diklaim, ya, oleh kelompok yang disebut kelompok Montanus, kelompok Montanus di sini, ya. Dan Montanus hidup di Frigia, Asia Kecil pada abad kedua. Jadi ini lumayan dekat ya, abad kedua. Jadi ada kemungkinan begini, karena abad kedua sangat dekat dengan abad pertama, jadi masih ada orang-orang yang beranggapan, sebagian kelompok beranggapan bahwa karunia-karunia itu masih ada, begitu. Karunia-karunia yang berhubungan dengan pewahyuan itu masih ada, karena mereka masih sangat dekat ke abad pertama, gitu. Nah, kalau kita belajar sejarah baptis, kadang-kadang di buku sejarah baptis ada disebut kaum Montanus sebagai salah satu pendahulu kaum baptis juga. Nah, itu benar dalam pengertian bahwa kaum Montanus adalah kaum yang membaptis orang percaya. Jadi mereka tidak mau baptis bayi, mereka membaptis orang percaya. Tapi kaum Montanus juga mungkin tidak homogen, artinya tidak semuanya sama. Tidak semuanya sama. Dan kalau sebagian dari Montanus salah dalam hal continuationis ini, ya berarti mereka salah dalam hal itu, gitu ya. Hanya karena suatu gereja adalah gereja baptis, bukan berarti dia selalu benar dalam segala hal, gitu kan. Hari ini pun banyak gereja baptis, ya, yang salah dalam doktrin-doktrin yang lain, walaupun mereka mungkin benar dalam hal doktrin baptisan orang percaya, begitu. Tapi mereka bisa jadi salah dalam doktrin-doktrin lain. Contoh gereja-gereja hari ini kan ada banyak gereja baptis, kan? Ada gereja baptis selatan, baptis macam-macam, ya, regular baptis lah, segala macam, yang walaupun sama-sama baptis dan mungkin kita setuju masalah yang dibaptis hanya boleh orang percaya, tapi bisa jadi ya mereka mungkin ada salah dalam hal-hal lain. Nah, Montanus banyak informasi yang simpang siur tentang dia, gitu kan. Montanus sendiri sebagai pemimpinnya menyerukan untuk kembali ke hidup yang kudus, kembali ke Alkitab, ya, dan mempertahankan baptisan orang percaya. Jadi poin-poin itu bagus, gitu. Nah, sehingga ada tokoh-tokoh besar yang tertarik dengan pengajaran Montanus ini. Salah satunya Tertullian, ya. Tertullian akhirnya menjadi pendukung Montanus ini, Montanisme. Ya, jadi dalam hal-hal ini dia baik, ya, dalam hal-hal ini dia baik. Namun sebagian pengikutnya sepertinya terlalu jauh menginginkan kembali fenomena-fenomena kerasulan, gitu. Jadi di satu sisi kita bisa paham ya tentang gerakan Pentakosta karismatik. Oleh karena itu ketika berhadapan dengan orang-orang Pentakosta karismatik, terutama yang Pentakosta zaman dulu, ya. Kalau yang sekarang yang sudah karismatik, yang sudah mega church dan sukses teologi segala macam, banyak di antara mereka tuh belum lahir baru, gitu. Ya. Banyak mereka belum lahir baru. Tetapi kalau orang-orang
Pantekosta yang kuno, yang zaman dulu, banyak di antara mereka itu orang-orang yang sebenarnya diselamatkan sebenarnya. Ya, tetapi mereka begini, bahkan mereka orang-orang yang begitu merindukan bahwa Alkitab itu harus benar, tapi mereka salah memahaminya saja gitu. Jadi mereka merasa bahwa kalau Alkitab itu benar, kita harus rasakan semua yang ada dalam Alkitab, ya, termasuk yang di zaman rasul-rasul. Jadi mereka membaca Alkitab, mereka melihat rasul-rasul menyembuhkan orang dan lain sebagainya. Dan mereka menginginkan hal itu juga, begitu. Ya, nah ini adalah suatu kerinduan yang salah arah sebenarnya, tapi didasari kepada suatu kepercayaan kepada Alkitab sebenarnya. Percaya bahwa Alkitab itu benar, percaya bahwa mujizat-mujizat rasul-rasul itu benar dan sebagainya. Jadi dari sudut itu kita harus simpati dengan mereka, ya, dalam pengertian memahami bahwa kerinduan mereka untuk melihat mukjizat dan lain sebagainya itu didasari kepada suatu keseriusan bahwa firman Tuhan itu benar gitu. Ini adalah kaum Pantekosta yang kuno, yang klasik, ya. Sekali lagi, ketika akhirnya Pantekostalisme diambil alih oleh karismatikisme dan sekarang masuk sukses teologi dan sebagainya, ini sudah kacau balau semua. Sudah kacau balau dengan doktrin yang parah sekali, bahkan mengajarkan bahwa kita ini adalah Allah dan lain sebagainya, ya. Mungkin Anda tidak percaya, nanti kalau ada waktu saya kasih video-videonya, klip-klipnya, ya, di mana pendeta-pendeta karismatik sekarang yang terkenal bahkan mengklaim bahwa manusia ini bisa jadi Allah dan lain sebagainya. Wow, ini mengerikan sekali. Tapi ya seperti Montanus, ya, jadi Montanisme di sini, ya, sebagian pengikutnya sepertinya terlalu jauh menginginkan kembali fenomena-fenomena kerasulan. Mungkin dalam keseriusan mereka untuk berseru, ayo kita back to the Bible, ya, kembali kudus, kembali ke Alkitab. Lalu mereka melihat di Alkitab ada penyembuhan, ada lain sebagainya. Dan mereka menginginkan itu lagi, gitu. Ya, dan ketika ada suatu kerinduan yang agak salah arah di sini, maka iblis bisa mengambil kesempatan. Ya, iblis bisa mengambil kesempatan dan masuk di sini. Ada dua orang perempuan pengikutnya, yaitu Priscilla dan Maximilla, yang dilaporkan ya berbicara dalam kondisi yang ecstatic dan frenzied. Nah, ini saya kadang-kadang agak susah menerjemahkan istilah ini, ya, ecstatic and frenzied. Terjemahkan ecstatic and frenzied ini kayak tak terkontrol dan gila-gilaan begitu, ya. Ya kayak inilah, kayak apa ya? Ya itu kayak lepas kendali, ya, gila-gilaan, ecstatic frenzied, ya. Dan ketika berbicara, mereka mengatasnamakan Tuhan. Misalnya, akulah Bapa, Tuhan Allah yang Maha Kuasa. Lalu ngomong, jadi kayak mereka pengen meniru nabi-nabi zaman dulu. Ya, beginilah firman Tuhan. Begitu. Seolah-olah Tuhan kayak mengambil alih mulut mereka dan berbicara melalui mereka. Gitu. Oke, tapi gerakan ini juga tidak bertahan lama, ya, karena akhirnya orang-orang memahami bahwa itu salah. Gitu. Itu salah. Nah, setelah Montanus, ya, lalu ini kan di abad kedua, lalu vakum. Ya, habis Montanus tidak ada lagi kelompok-kelompok seperti itu sampai cukup lama kemudian, sampai sudah mulai ratusan tahun bahkan ribuan tahun kemudian baru muncul lagi klaim-klaim, dan kali ini dari mistik-mistik Katolik di sini, ya, mistik-mistik Katolik. Oke, nah kita akan stop sampai di sini. Hari ini sudah sampai jam 9 dan minggu depan kita akan lanjutkan lagi, ya, mengenai klaim-klaim ini. Oke, baik. Kalau tidak ada pertanyaan, kita akan tutup dalam doa. Bapa di surga, kami ucap syukur untuk kasih setiamu, dan kami mau mendalami lebih teliti lagi, lebih baik lagi topik-topik ini. Kiranya Engkau yang pimpin dan sertai Tuhan. Istirahat kami malam ini juga. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus. Amin. Oke, baik. Sampai ketemu semuanya. Oh ya, minggu depan kita libur, ya, karena minggu depan libur Lebaran dan kita ada YSC dan lain sebagainya. Jadi kita ketemu lagi 2 minggu yang akan datang. Selamat malam dan Maranatha.